Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 4. HP yang akhirnya membuat saya memutuskan yang biasanya saya itu upgrade iPhone tiap tahun, tapi untuk tahun ini saya pindah keyakinan. Jadi dari iOS ke Android gara-gara HP satu ini. Sebelum kita masuk, saya mau kenalin kalian ke sponsor video kita kali ini, yaitu Livon. Livon adalah provider digital prabayar tanpa pulsa dari XL Axiata. Karena dia provider digital, semua prosesnya dari kita beli sampai aktivasi, semuanya bisa dilakuin lewat website atau aplikasi officialnya Livon, dan untuk ongkirnya gratis ke seluruh wilayah di Indonesia. Terus untuk fitur yang saya suka itu nabung kuota alias data rollover. Jadi kalau kuota kalian udah lewat masa tenggat, kalian tinggal beli tambahan paket aja dan kuota lamanya ini bakalan otomatis ditambahkan ke kuota yang baru. Kita bisa nabung kuota ini sampai 1000 GB. Terus selain kuotanya yang bisa ditabung, harga paketannya juga termasuk murah. Di sini saya beli paket PowerGo yang isinya kuota 20 GB, harganya 50.000 dan 20 GB. Ini udah nggak dibagi-bagi lagi, semua kuota utama. Bukan cuma dapat kuota 20 GB aja, kita juga dikasih free nelpon dari SMS ke semua operator. Dan nggak cuma itu, kalau paket kita tiba-tiba habis di saat genting, misalnya pas mau pesen ojek online atau balas chat WA, Livon kasih kita 3 GB emergency kuota yang otomatis aktif pas kuota kita habis. Ini provider emang pengertian banget sih ya, tahu apa yang jadi kebutuhan pelanggannya. Gimana? Kalau kalian pengen beli, semua linknya bakalan saya taruh di kolom deskripsi. Kalau alasannya karena dia bisa ditekuk, sebenarnya enggak juga sih ya. Jadi awalnya beberapa bulan yang lalu saya itu diundang sama satu brand, dan di situ saya ketemu sama beberapa tech tuber favorit saya kayak Mas Dedi dari Jagat Review, terus juga ada Malvin Best Indo Tech, Mas Adam, Mas Mobi, terus juga Ibnu Kumar, Wasa Wirman, terus juga ada Wisnu, dan hampir semuanya di situ itu pakai Samsung Galaxy Z Fold 4. Bayangin ya, jadi bahkan mereka juga sempat foto di bannernya Apple, bannernya iPhone 14 Pro di depannya, dan pamerin semua Z Fold 4-nya. Karena di situ saya bisa dibilang anak baru ya, jadi saya banyak diemnya sih, diem sambil memperhatikan. Nah di situ waktu itu Mas Dedi dari Jagat Review itu bikin konten dari Samsung Galaxy Z Fold 4 ini, direkam pakai Z Fold, diedit pakai Z Fold. Kalau nggak salah kontennya itu tentang pendapat tech tuber tentang iPhone 14 Pro. Dan menariknya, video tersebut trending. Hasilnya emang bagus sih, walau cuma pakai smartphone aja. Dan bayangkan ya, padahal di situ itu saya udah beli iPhone 14 Pro 1 tera, tapi sampai Malang akhirnya saya memutuskan ya udahlah itu dibuat istri aja, dan akhirnya saya beli Z Fold 4 untuk saya pribadi. Saya nggak upgrade iPhone 13 ke 14. Dan setelah 1 bulan saya pakai ini, jujur saya puas banget sih ya untuk kebutuhan saya. Saya ceritain dulu dari sisi yang biasanya saya pakai, yaitu editing dan juga mobile. Jadi dia ini punya 2 layar, ketika ditutup dia punya layar yang masih gede banget sebenarnya, 6,2 inch. Untuk kebutuhan WA, sosmed, dan kebutuhan ringan yang non multitasking dengan layar depannya atau layar cover displaynya ini masih cukup enak banget. Walaupun memang di posisi ketutup seperti ini, dia tebel ya. Jujur saya nggak bisa pakai dia dengan satu tangan, karena dari ujung ke sini itu karena tebelnya susah, apalagi dia juga tinggi. Jadi saya megangnya itu harus 2 tangan saking tebelnya ya. Tebelnya ini sekitar 15,8 mm kalau dia ketutup. Tapi kalau misalkan posisi terbuka, wah dia tipis sih. Dia cuma 6,3 mm aja. HP flagship itu biasanya kepala 7 lah. Ini 6,3 mm. Walaupun memang ketika posisi terbuka seperti ini tetap harus pakai 2 tangan karena dimensinya jadi lebih panjang. Kalau dibuka gini sekitar 130 mili. Kalau ketutup itu panjangnya jadi sekitar 67 mili. Ngomongin soal layar, walaupun ini bisa dibilang secondary screen ya atau cover displaynya, tapi layar depannya ini udah pakai dynamic OLED dengan refresh rate 120 Hz. Terus untuk proteksinya juga udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Gak main-main untuk spesifikasinya, walaupun dia bisa dibilang cuma secondary screen. Resolusinya ada di 904x2316 dengan aspek rasio yang mungkin ya agak kurang nyaman ketika awal-awal sih ya. Aspek rasionya itu 23.1 banding 9. Jadi dia tinggi nih. Jadi kalau misalkan kita mau buka app sini,
terus app yang atasnya lagi itu nggak nyampe, harus pakai 2 tangan. Ya butuh adaptasi, kira-kira 1 minggu saya udah lupa dengan kesusahan aspek rasionya karena layarnya emang bagus banget kalau misalkan kita gunakan untuk sosial media, walaupun bisa dibilang ini cuman secondary screen. Nah layar keduanya ini lebih gila lagi sih ya. Jadi namanya adalah Foldable Dynamic OLED untuk panelnya. Sama-sama 120 Hz tapi dia udah punya fitur XDR10. Terus dia juga udah punya brightness 1200 nits yang ketika saya pakai di outdoor untuk ngedit. Kemarin saya coba ngedit di pesawat pun ya, di pinggir jendela, sengaja jendelanya nggak saya tutup. Saya mau coba lihat kalau misalkan terik banget kayak gimana. Dan layarnya itu masih enak banget untuk dilihat, nggak nge-flare dan nggak silau. Udah ada satu video yang terpublish di channelnya DKID yang direkam dan juga diedit di Samsung Galaxy Z Fold 4 ini. Video yang kita main ke kantornya XP, terus saya dikasih laptop untuk di-giveawayin kepada kalian. Jadi buat yang belum ikut giveaway-nya silahkan aja ya, dapat laptop Victus harga sekitar 24 juta, lumayan banget. Dibuat ngedit itu ya sebenarnya jadi kayak tablet. Saya ngedit itu pakai aplikasi VN dan di VN ini interface-nya jadi lebih gede, lebih luas, preview videonya juga lebih kelihatan gede, lebih enak. Bahkan kalau saya mau ngedit pakai 2 aplikasi sekaligus, biasanya CapCut bagian kanan terus VN-nya sebelah kiri. Nah, CapCut ini biasanya saya gunakan untuk efek-efek, untuk filter-filter. Tapi kalau cut to cut atau scrubbing-nya saya biasanya pakai aplikasi VN. Ada satu lagi video yang seharusnya publish mungkin lusa, itu juga saya edit. Saya rekam pakai Samsung Galaxy Z Fold 4 ini. Tungguin aja videonya nanti. Terus buat saya yang sering liputan brand launching, kayak kemarin saya diundang 2 brand sekaligus ya di Jakarta. Saya nekat gak bawa laptop. Saya pakai ini aja untuk bikin skrip dan juga bikin report dari launching brand tersebut. Jadi saya langsung pakai aja aplikasi Notes yang bawaannya Samsung dan saya bisa pakai mode clamshell atau mode laptop lah ya buat nulis-nulis skrip. Mirip kayak laptop tapi dimensinya lebih kecil. Walaupun dia nggak ada tombolnya, tapi haptic feedbacknya udah nyaman, udah memberikan sensasi kalau kita itu mencet ada tombolnya. Jadi yang kita pencet ya itu yang getar, nggak kayak getar semuanya ya, ukurannya fleksibel lah. Walaupun kalau jujur itu termasuk nekat banget sih ya, karena ya namanya ngetik di device yang sekecil ini dan tangan saya itu segede ini, jadi harus satu-satu, nggak bisa sekenceng ketika saya ngetik di laptop biasanya. Tapi kalau dibuat liputan, dibuat mobile, saya suka sih ya sensasinya ya, karena laptop paling ringan let's say Acer lah ya, yang saya masih ingat itu sekitar 900 gram, dia ringan banget. Ini sekitar 269 gram, terus juga lebih kecil, jadi nggak menemunuin tas dan nggak terlalu berat juga. Walaupun sekali lagi kalau digunakan untuk ngetik ya masih enak di laptop. Terus posisi mode laptop atau clamshell seperti ini juga nggak bikin kita megangin HP-nya. Taruh aja di meja, kita ngetik. Enak. Kemarin di pesawat juga saya coba untuk nonton di mode clamshell atau mode laptop dan nyaman banget, nggak perlu megangin dia. Tinggal taruh aja buat nonton di pesawat dan seperti yang saya bilang tadi, karena brightness-nya 1200 nits ketika saya gunakan untuk nonton di pesawat, karena di pesawat itu bosen banget, masih enak-enak aja. Layarnya itu nggak silau. Terus yang paling saya suka dari Samsung Galaxy Z Fold 4 atau 4 ini adalah kemampuan dia untuk multitasking. Buat yang belum tahu, sekarang itu saya lagi merintis usaha kecil-kecilan ya. Jadi kalian bisa buka aja Instagramnya di KID Garage. Di situ saya jual beli mobil yang ya kecil-kecilan. Nah biasanya karena saya orang awam ya, jadi saya buka 3 aplikasi sebenarnya kalau misalkan untuk urusan mobil. Jadi biasanya saya buka OLX, Facebook, sama Mobil 123. Karena saya masih awam, belum tahu harga pasaran yang benar-benar fix itu kayak gimana. Jadi ketika ada yang nawarin saya mobil, saya pasti buka langsung ketiganya di Facebook, OLX, dan juga Mobil 123. Terus saya cek tuh, misalkan Ayla harganya berapa. Nah di Facebook segini, di OLX segini, di Mobil 123 segini. Jadi saya bisa, istilahnya saya bisa tahu harganya lah sebelum saya beli mobil tersebut. Terus kalau misalkan saya gunakan untuk belanja konten, karena di KID itu kan tiap bulan saya juga belanja konten untuk belanja barang untuk digunakan konten. Nah ini enak banget karena saya bisa buka semua e-commerce kayak TikTok Shop, abis itu saya buka Shopee, saya buka Tokopedia, saya buka Blibli, buka Lazada secara bareng-bareng. Biasanya di tiap e-commerce itu ada kayak semacam promo yang di e-commerce ini nggak ada, di e-commerce ini ada. Jadi saya ya istilahnya mencari promo lah di masing-masing e-commerce, mencari harga terbaik lah. Karena yang namanya belanja barang buat konten itu lumayan karena AdSense-nya dibandingkan dengan beli kontennya, beli barangnya itu
biasanya nggak imbang, view-nya nggak banyak banget. Kalau untuk gaming, jujur saya jarang banget sih yang nge-game. Di HP manapun sebenarnya saya jarang banget nge-game. Cuman kalau misalkan kemarin itu saya coba di game-game kayak Mario Kart, game-game retro yang dia bisa kayak support banget di Z Fold ini. Jadi ketika mode clamshell, mode laptop seperti ini, kita bisa gunakan dia kayak ala-ala PSP gitu lah. Jadi kayak layarnya itu memang di atasnya, tombolnya di bagian bawahnya. Kayak joystick. Terus juga banyak aplikasi yang kayak di-optimize gitu sama Samsung di Galaxy Z Fold 4 ini. Contohnya YouTube. Jadi misalkan saya lagi liatin komen-komen kalian gitu ya, scroll ke bawah ini, bagian videonya itu nggak hilang gitu. Kalau di iPhone kan saya scroll ke bawah, videonya hilang ya. Kalau ini nggak hilang, jadi videonya tetap muter, tetap saya bisa liatin komen di bagian bawahnya. Ini enak banget sih. Jadi intinya 1 bulan saya pakai Samsung Galaxy Z Fold 4 ini, kalau misalkan kalian tanya tentang performanya, tentang kameranya, kalian bisa lihat di channel lain sih ya. Karena di sini saya cuma share aja pengalaman saya selama 1 bulan pakai Z Fold 4 ini dari perspektif kebutuhan saya. Jadi editing dan juga multitasking. Dan kesimpulannya, saya mau minta maaf sama Apple buat yang tiap tahun saya itu upgrade iPhone, tapi untuk tahun ini maaf Apple, saya pindah keyakinan dulu ke Samsung Galaxy Z Fold 4 ke Android sampai Anda mungkin bisa membuat HP yang nggak cuma bagus untuk upload sosial media di Instagram dan TikTok aja, tapi juga bisa sesuai dengan kebutuhan saya nantinya. Tapi untuk sementara ini, maaf, saya pindah keyakinan dulu. Saya Nika Sabudi and see you on the next video. Bye-bye!